Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tegas menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mau berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Hasto mengatakan bahwa partainya sulit untuk menjajal kerjasama atau berkoalisi dengan Partai Demokrat dan juga PKS dalam pemilu 2024. Menurutnya, kedua partai ini memiliki karakteristik pendukung dan prinsip politik yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Ia menyebut basis pendukung partai berlambang banteng itu merupakan wong cilik yang tidak menyukai kamuflase dalam berpolitik. Kita lanjutkan berbincang dengan Kang Saan dari Nasdem dan juga Herzaki dari Demokrat. Saya ingin ke Kang Saan. Tadi saya ingin minta tanggapan juga nih karena PDI tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Nampaknya Nasdem ini punya kans untuk menjadi rumah koalisi bagi dua partai ini gitu. Bagaimana Kang Saan? Ya, menurut saya sekali lagi karena ini kan masih proses panjang ya. Tadi selain Pak Surya juga menyampaikan untuk tidak terburu-buru, ini juga masih panjang kepada proses pencapresan. Menurut saya hal yang wajar kalau masing-masing partai sekarang berusaha saling menjajaki. Misalnya PKS datang ke PKB, mungkin PKB datang juga ke Gerindra dan sebagainya. Sekali lagi ini hal yang biasa dan wajar karena memang belum ada bangunan koalisi yang terbentuk. Jadi karena masih saling menjajaki, sekali lagi itu nanti ketika misalnya titik temu sudah ditemukan dan ternyata setelah ada beberapa partai itu berkelana lah misalnya kan, ke partai-partai lain, dan tentu dia akan mengkomparasikan kalau dengan partai ini nanti gimana, dengan partai ini gimana, nanti akan mengkomparasikan satu sama yang lain, yang akhirnya nanti akan mengerucut. Oh, cocoknya berkoalisi dengan ini. Karena apa? Karena dari sisi persamaannya jauh lebih banyak daripada Tapi sejauh ini kan kita tahu juga yang akan menjadi salah satu concern yang dikomunikasikan oleh Partai Nasdem adalah 3 capres yang sudah diumumkan. Sejauh ini jualannya bagaimana respon dari rekan-rekan partai lain? Ya kalau misalnya gini, kalau misalnya dari 3 nama ya, kan semua partai tahulah Nasdem mengusung 3 nama. Iya. Dan publik juga tahu. Dan tentu dari 3 nama itu kan nanti partai-partai yang diajak berkomunikasi juga kan saling menilai. Misalnya bagaimana persepsi mereka terhadap Pak Anies, terhadap Pak Andika, terhadap Pak Ganjar. Nanti di antara semua proses komunikasi yang sifatnya terkait dengan nama, itu dari 3 nama itu nanti ya mereka lebih cenderung dengan siapa kan gitu. Jadi dan Nasdem pun pasti akan sampaikan ini 3 nama yang memang hasil keputusan Rakernas. Apakah dari 3 nama itu partai-partai itu setuju salah satunya atau sama sekali misalnya nggak ada kan misalnya. Artinya kan kalaupun tidak setuju itu memungkinkan bagi Nasdem. Ya bisa aja kan kita nggak bisa memaksakan juga. Tadi Demokrat punya preferensi, punya mekanisme internal yang akan mereka lakukan nanti menjelang proses pencapresan. Mungkin juga PKS punya mekanisme internal. Nah tentu kita ya hormati mekanisme internal masing-masing. Dan sambil menghormati mekanisme internal masing-masing terkait dengan soal siapa yang akan diusung oleh mereka, maka kita membangun penjajakan, mencari persamaan yang sifatnya lebih di atas itu, yaitu sifatnya lebih kepada hal yang sangat strategis, hal yang sangat penting untuk konteks kepentingan bangsa. Nah, ini dulu sama. Kalau ini sama, soal turunan yang taktisnya itu kan lebih gampang. Daripada misalnya taktisnya dulu ditentukan, sementara yang idealismenya belum ketemu, nanti cepat bubar. Kan gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa kita temukan hal yang strategisnya, hal-hal yang sifatnya idealismenya, itu bisa kita temukan, satu udah sama gitu kan. Baru itu kawin gitu ya. Taktis itu lebih gampang kan gitu loh daripada taktis dulu baru yang strategis. Iya, Mas Herzaki, ini tadi ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan tidak akan atau sulit ya berkoalisi dengan Demokrat begitu kan, sulit berkoalisi dengan PKS. Kita tahu ada PDI Perjuangan sekarang ini yang bisa mengusung capres sendiri, kemudian ada Koalisi Indonesia Bersatu yang nampaknya mengatakan sudah solid begitu kan. Kemudian kemarin sempat ada pertemuan PKB dan Gerindra dan 2 partai ini memungkinkan kalau ingin mengusung sendiri. Artinya tidak ada pilihan lain bagi Demokrat sebetulnya untuk berkawan dengan 3 partai PKS dan Nasdem.
Ya, kalau dari kami melihatnya begini, ini kan kalau misalnya tadi katakan ada partai yang tidak ingin apa, atau tidak bisa ya katanya berkoalisi dengan kami, itu kan namanya hak masing-masing partai. Iya, Masa kita mesti memaksakan ya, ini masing-masing kan ada mekanismenya. Ini lagi-lagi kan tadi juga sudah dibahas bersama dengan Pak Saan juga pada saat pertemuan tadi dengan Pak Surya Paloh dan teman-teman dari Nasdem juga ya. Kita ini memang ada kesamaan nih di sini nih gitu, ada empati yang terbangun gitu ya, ada chemistry ya. Inilah yang menjadi modal dasar kebersamaan kami ke depannya gitu. Ya kalau dari kami ya kita kan akan jalin komunikasi lebih intens lagi nih. Namanya bicara mengenai politik kan tadi politik kita tadi politik kebangsaan lah, politik kerakyatan, kita iya, bicara gagasan-gagasan besar nih. Bagaimana situasi Indonesia saat ini, situasi geopolitik yang mempengaruhi Indonesia, kemudian apa nih antisipasi kita dalam menghadapi situasi ke depan yang makin tidak pasti dan semakin volatile gitu ya. iya. Itu yang tadi dibahas juga bersama gitu. Jadi Baik, seperti yang Pak Saan tadi sampaikan benar bahwa kami ini membangun membentuk ruang koalisinya dulu nih, platformnya dulu nih, seperti apa nih gitu bangunan iya. besarnya untuk perjuangan bersama untuk perubahan dan perbaikan ke depannya gitu, bukan ujuk-ujuk pokoknya nama sama ya atau apa ya, enggak, itu soal nanti gitu. Itu kok kami bisa sampaikan ya. Nah, Iya, lagi-lagi yang paling penting adalah ruang ini harus terbuka untuk semua baik. dalam membangun koalisi. Janganlah kemudian katakanlah kami sedang berupaya misalnya nih ya dengan Nasdem, dengan PKS, dengan atau juga dengan teman-teman lain kan masih silaturahmi juga dan Baik. komunikasi. Karena kita jangan batasi ini, komunikasi silaturahmi Iya, sebisa mungkin kita buka ruang seluas-luasnya. iya, karena dengan Golkar juga sudah pernah bertemu begitu ya? Ya, dan tetap akan ada komunikasi ke depannya juga dengan yang lain-lain gitu. Baik, Karena bagaimanapun tidak boleh menutup diri meskipun memang dalam konteks ke depannya bangun koalisi kami katakanlah lebih cocok misalnya nih, iya, misalnya katakanlah dengan teman-teman di Nasdem dan di baik, PKS. Tapi bukan baik. berarti kita menutup diri dengan yang lain, nggak Iya. boleh itu gitu. Saya ingin ke Kang Ujang, kalau melihat dari tadi ya, masih ada hal yang perlu dikomunikasikan, masih ada hal gitu kan. Adakah hal yang memang membuat satu koalisi itu memang agak sulit untuk cepat dikawinkan begitu, Oh. selain timing lah? Ya begini, Pak, kan berkoalisi kan menghitung banyak faktor. Ya kan faktor itu bukan hanya soal figur, bukan hanya soal partai yang mendukungnya juga, banyak faktor. Bagaimana misalkan soal elektabilitas, lalu juga soal dukungan rakyat terhadap partai termasuk terhadap kandidatnya gitu. Soal finansial gitu kan. Ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam konteks berkoalisi. Karena saya melihat karena tidak ada incumbent 2024 nanti, maka pertarungannya akan menarik. Ini akan habis-habisan. Oleh karena itu bangunan koalisi ini pasti semuanya akan menang, ingin menang. Baik. Ini kalau dari kacamata politik, sekalipun tidak dalam label partai politik, hari ini juga ada pertemuan antara SBY dan Yusuf Kala. Tapi adakah hubungannya juga dengan antara AHY dan Surya Paloh? Ya beliau itu kan mentor-mentor ya, tokoh-tokoh bangsa, peduli terhadap bangsanya gitu. Jadi kalau bertemu membahas persoalan kebangsaan itu hal yang baik, hal yang positif daripada berantem kan begitu. Jadi saya melihat ya Pak ya kemungkinan karena beliau juga orang politik ya ini menyikapi kontestasi persiapan Pilpres 2024 nanti. Saya punya keyakinan itu karena bagaimanapun kan beliau itu mentor. Ya kan ya Pak SBY katakan mentornya Pak AHY gitu kan. Lalu juga Pak JK juga mohon maaf mentornya Pak Anies gitu kan. Ya ini mentor-mentor yang menurut saya ya kalau bertemu itu hal yang positif yang baik untuk bangsa ini. Daripada mohon maaf saling menjelekkan, saling menafikan satu sama lain. Nah justru ke depan siapapun walaupun bukan ketua umum partai, tokoh-tokoh bangsa itu ya harus bertemu, saling berkomunikasi. Tapi tadi seperti pertanyaan saya kepada Mas Jaki bahwa sebetulnya 3 partai ini setidaknya menjadi pilihan yang paling realistis dibandingkan dengan yang lain yang memang sudah menyatakan sudah ada perjodohan begitu. Atau PDI yang memang kita tahu adalah partai yang satu-satunya bisa mengusung. Gitu. Ya kalau saya sih ideal saya yakin nih. Kan saya dari dulu mendorong agar Pilpres itu tidak 2 pasangan calon. Saya sudah mendorong itu mati-matian karena dulu ada indikasi ingin mendorong 2 pasangan calon. Oleh karena itu maka hadirnya Nasdem, hadirnya PKS dengan Demokrat ketika seandainya berkoalisi, ini menurut saya menjadi sebuah kekuatan. Gitu. Jadi positif begitu ya? Positif bagi saya. Kenapa? Bisa ada untuk menghadirkan KIB, misalkan ada PDIP, lalu ada KIR misalkan, gitu, walaupun mereka juga belum pasti. Tapi kalau ada 3 poros saja, salah satunya adalah poros Nasdem, PKS dengan Demokrat misalkan, itu menjadi sebuah kontestasi yang menarik menurut saya. Baik, Kang Saan, apakah Nasdem punya komitmen juga untuk setidaknya kita tahu pengalaman 2019 itu kan ada polarisasi dengan 2 pasangan yang beradu begitu. Adakah komitmen juga untuk mencoba memang memberikan ruang yang lebih banyak bagi anak bangsa untuk bertarung?
Ya, ini kan prosesnya dari hasil rakernas itu kan banyak ya. Banyak sekali nama yang diusulkan oleh wilayah-wilayah, yang akhirnya dipilih 3, yaitu Pak Anies, Pak Andika, dan Pak Ganjar. Dan ini kan mencerminkan dari konfigurasi politik kebangsaan kita. Jadi ini penuh dengan warna lah, nuansa kan itu. Karena memang komitmen Partai Nasdem satu, kita ingin meneguhkan politik kebangsaan kita ke depan. Apa semakin kokoh ya? Tadi bagaimana yang namanya ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebinakaan gitu kan. Dan kita sama-sama ingin mengakhiri itu yang namanya polarisasi. Nah, maka nanti bangunan koalisi yang ke depan kalau misalnya nanti terbangun, itu tentu komitmen itu yang akan kita kedepankan. Baik, Mas Herzaki, tadi dikatakan ini setidaknya harus ada kesetaraan ya, equal antar partai politik. Tapi yang kita lihat adalah AHY kembali ke Nasdem Tower, Nasdemnya nggak ke markas AHY gitu, bagaimana? Ya namanya komunikasi itu kan biasa saja sebenarnya, masalah waktu dan tempat ya. Pak Surya Paloh tadi juga sudah menyampaikan bahwa nanti selanjutnya gantian beliau dan teman-teman Nasdem lah yang akan berkunjung ke kantor kami di proklamasi gitu. Kan ini dekat ini. Yang namanya istilahnya kalau orang sudah punya chemistry, sudah lebih punya kedekatan, hal kayak gitu-gitu itu tidak menjadi menjadi persoalan, itu hal teknis lah gitu, nggak akan menjadi isu gitu, ya itu biasa saja. Apalagi kan namanya kan proses pembangunan komunikasi kan sebenarnya kan tidak hanya di Nasdem Tower, ada pertemuan-pertemuan lain di antara elemen pengurus kami ya, kan tidak semua memang terbuka buat publik gitu. Hanya memang kebetulan tadi memang seperti inilah situasinya. Tadi ke depan juga Pak SP sudah sampaikan dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan rencananya di kantor kami gitu, di proklamasi ya dari Partai Demokrat. Nah, ini karena bagaimanapun kami kan ingin terus membangun kebersamaan, ingin membangun chemistry dan mutual trust nih. Jadi komunikasi intens, bahkan tadi juga sudah ada kesepakatan terkait dengan semacam penghubung atau komunikator yang menjalin komunikasi jauh lebih intens ya gitu, untuk memudahkan komunikasi di antara kami gitu ya. Sudah ada dari kami adalah Bang Sekjen ya, dari teman-teman Nasdem ada Bang Willy gitu. Jadi inilah yang akan menjadi motor atau semacam liaison ya, atau penghubung nih, koordinator lah atau komunikator gitu di antara kami gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kan menunjukkan keseriusan kami berdua ya untuk bisa melangkah lebih maju lagi dan lebih jauh lagi gitu. Baik, apakah memiliki masa jangka waktu tertentu, karena sangat mungkin juga ya manuver politik ini akan sangat dinamis dan bisa jadi saling mengunci satu sama lain jika tidak juga tepat waktunya. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.